Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Johan, perkenalkan nama saya Ahmad Basra Husaini, NIM 114220146 dari Teknik Lingkungan angkatan 2022. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pertemuan 12 yang membahas mengenai berbagai bentuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dan spesies pesisir dan laut, yang dimana di dalamnya tersusun atas terumbu karang, mangrove, dan lamun. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang itu sendiri merupakan bangunan masif yang terbuat dari kapur hasil dari organisme. Organisme terpenting pembentuk terumbu karang itu adalah karang. Terumbu karang mendukung sekitar 25% spesies laut. Endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh karang seperti filum Nidaria, kelas Anthozoa, ordo Madreporaria, atau Sclerectinia, dengan sedikit tambahan dari algae berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Di dalam terumbu karang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalamnya merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa disusun atas kelas Anthozoa. Jadi kelas Anthozoa yang terdapat di terumbu karang ini terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia. Yang keduanya itu dibedakan secara asal-usul, yaitu morfologi dan fisiologi. Kemudian selanjutnya adalah tipe terumbu karang. Yang pertama itu adalah tipe terumbu karang tepi atau fringing reefs. Terumbu karang ini bisa dibilang yang paling sederhana dan cukup banyak ditemukan di pantai tropis. Terumbu karang ini tumbuh di sebagian besar pesisir pulau-pulau besar dan dapat berkembang hingga kedalaman 40 meter. Kemudian selanjutnya yaitu tipe terumbu karang penghalang atau bisa kita sebut dengan barrier reef. Terumbu karang penghalang atau barrier reef itu menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini juga terletak sekitar 0,52 km kurang lebihnya ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga kurang lebih 75 meter. Kemudian yang tipe terumbu karang terakhir adalah terumbu karang cincin atau bisa disebut dengan atol. Terumbu karang cincin atau atol adalah gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau. Atol biasanya mengelilingi laguna atau pulau di bagian tengahnya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang hutan mangrove. Secara pengertian, mangrove itu berasal dari perpaduan bahasa Portugis mangu dan bahasa Inggris grove, yang mana mangrove merupakan hutan tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan terdiri atas jenis-jenis pohon. Kemudian jenis-jenis mangrove tadi itu merupakan yang pertama Avicennia, kemudian yang kedua Soneratia, Rhizopora, Bruguiera, Caryopsis lumnifera, Exoecaria, Psilocarpus, Aegicaris, Scipipora, dan Nipi soerina negara. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove itu memiliki berbagai macam fungsinya yang menguntungkan bagi alam itu sendiri. Yang pertama itu sebagai pelindung pantai, penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang sebagai
pelindung pantai. Jadi akar-akar yang dihasilkan oleh mangrove ini dapat dimanfaatkan sebagai makhluk hidup untuk dia menjalankan atau sebagai tempat reproduksi mereka, itu sebagai tempat pemijahan buat benih mereka. Kemudian selanjutnya adalah mempercepat pembentukan lahan baru, dan yang terakhir adalah penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tanin. Jadi kayu-kayu dari hutan mangrove ini dikenal dengan yang cukup kuat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai kayu bangunan, kayu bakar, dan kayu arang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu lamun atau bisa disebut dengan seagrass. Lamun itu merupakan tanaman laut yang terdiri atas tumbuhan halopit, submersibel atau seluruh bagiannya tenggelam dan menempati substrat dasar yang lunak seperti pasir dengan kadar lumpur relatif yang rendah. Namun juga adalah tumbuhan berbunga yang tenggelam dalam air, biasa hidup dalam teluk, laguna, dan perairan pantai dangkal. Kemudian di Indonesia itu sendiri terdapat 15 jenis spesies lamun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Halophila capricorni, yang kedua Halophila decipiens, yang ketiga Halophila minor, yang keempat Halophila trichostata, yang kelima Halophila ovalis, yang keenam Halophila spinulosa, yang ketujuh Enhalus acoroides, yang kedelapan Thalassia hendrici, yang kesembilan Cimodocea rotundata, yang kesepuluh Cimodocea cerulata, yang kesebelas Halodule pinnifolia, yang kedua-belas Halodule uninervis, yang ketiga Syringobium isoetifolium, yang ke-14 Thalassodendron ciliatum, dan yang terakhir adalah Zostera capricorni. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi dari tumbuhan lamun. Jadi tumbuhan lamun yang tumbuh di dasar laut itu bukan hanya tumbuh secara sembarangan ataupun tumbuh sebagai parasit, melainkan dia juga memiliki fungsi, yaitu diantaranya daun dan batangnya itu dapat dimanfaatkan sebagai makhluk hidup untuk menempel seperti alga, vertebrata dan vertebrata yang bersifat sesil. Kemudian sebagai tempat asuhan serta perlindungan bagi anak-anak ikan, kepiting, dan moluska. Jadi terkhusus bagi ikan, kepiting, dan moluska, lamun ini sangat bermanfaat, di mana yang kita tahu di laut itu tersusun atas makhluk hidup yang banyak, yang dimana disusun juga sebagai ada predator dan juga sebagai ada yang sebagai yang dimangsa. Nah, adanya lamun di dalam ekosistem laut ini sebagai tempat berlindung anak-anak ikan yang mana itu rentan untuk dimangsa bagi makhluk hidup lainnya, dan juga di sini sebagai tempat tinggalnya kepiting dan moluska. Yang selanjutnya adalah sebagai jebakan detritus yang berperan dalam siklus nutrien di laut. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan stabilitas pantai serta substrat dasar. Oke, mungkin terima kasih atas mungkin perhatiannya. Mohon maaf mungkin Pak Johan apabila saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan video ini dan masih banyak kekurangan dalam memberikan materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.